Bayangkan Anda bekerja seumur hidup menabung dengan susah payah, dan dalam semalam seluruh tabungan Anda tidak cukup bahkan untuk membeli sepotong roti. Uang di rekening Anda, uang di bawah bantal Anda, semuanya menjadi tak lebih dari kertas biasa. Ini bukan film distopia. Ini adalah kenyataan pahit yang dialami oleh jutaan orang di Zimbabwe, sebuah negara yang dilumpuhkan oleh hiperinflasi yang begitu parah, hingga harga barang bisa naik 2 kali lipat setiap 24 jam. Tapi di tengah kekacauan itu, secercah harapan muncul dari tempat yang tak terduga, dunia digital. Ini adalah kisah tentang bagaimana Bitcoin, sebuah mata uang yang tidak bisa dicetak oleh pemerintah, menjadi sekoci penyelamat bagi sebagian warganya. Apa yang terjadi di Zimbabwe? Sederhananya pemerintah mencetak terlalu banyak uang. Untuk menutupi utang dan pengeluaran, mereka terus menyalakan mesin cetak. Akibatnya, kepercayaan terhadap mata uang dolar Zimbabwe hancur total. Pada puncaknya di tahun 2008, inflasi mencapai angka yang sulit dibayangkan. 89,7 sextillion %. Bank mengeluarkan uang kertas senilai 100 triliun dolar, yang bahkan tidak cukup untuk ongkos naik bus. Orang-orang beralih ke barter, menukar ayam dengan jasa potong rambut. Ekonomi modern mereka kembali ke zaman batu. Disinilah Bitcoin masuk. Tidak seperti dolar Zimbabwe, jumlah Bitcoin terbatas, hanya akan ada 21 juta koin selamanya. Tidak ada pemerintah atau bank sentral yang bisa mencetak lebih banyak untuk membayar utang. Kelangkaan inilah yang memberinya nilai. Bagi sebagian warga Zimbabwe, Bitcoin bukan lagi sekadar aset spekulatif. Ia menjadi 3 hal penting. Pertama, penyimpan nilai. Alih-alih menyimpan dolar Zimbabwe yang nilainya terus merosot, mereka mulai mengubahnya menjadi Bitcoin. Ini seperti menukar perahu kertas yang bocor dengan sebuah brankas digital yang tidak bisa ditembus. Mereka melindungi hasil jerih payah mereka dari kehancuran inflasi. Kedua, alat transaksi lintas batas. Banyak warga Zimbabwe memiliki kerabat yang bekerja di luar negeri. Mengirim uang pulang, remitansi, melalui jalur tradisional sangat mahal dan lambat. Dengan Bitcoin mereka bisa menerima uang dari Afrika Selatan, Inggris, atau dimanapun, dalam hitungan menit, dengan biaya yang jauh lebih rendah. Ini adalah jalur kehidupan yang vital. Ketiga, pintu menuju ekonomi global. Dengan mata uang lokal yang tidak berfungsi, sulit bagi pengusaha dan pekerja lepas untuk berbisnis dengan dunia luar. Bitcoin memungkinkan mereka untuk menerima pembayaran secara global, membeli barang dari luar negeri, dan berpartisipasi dalam ekonomi digital tanpa harus bergantung pada sistem perbankan yang runtuh. Kisah Zimbabwe mungkin terdengar ekstrim, tapi ini adalah sebuah peringatan penting bagi kita semua. Bagaimana relevansinya dengan kehidupan kita sekarang? Lihatlah di sekitar kita. Harga-harga terus naik. Nilai uang di tabungan kita perlahan tergerus oleh inflasi. Meskipun tidak separah di Zimbabwe, di banyak negara kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah sedang menurun. Kisah Zimbabwe mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki alternatif. Ini bukan berarti kita harus menjual semua aset kita dan membeli Bitcoin. Sama sekali bukan. Bitcoin masih volatil dan berisiko. Tapi ini tentang memahami kekuatannya sebagai aset yang terdesentralisasi dan langka. Di dunia yang semakin tidak pasti, memiliki sebagian kecil kekayaan Anda dalam aset yang berada di luar kendali, sistem keuangan tradisional bisa menjadi polis asuransi yang sangat berharga. Ini tentang diversifikasi. Sama seperti kita berinvestasi di emas, properti, atau saham, Bitcoin menawarkan jenis perlindungan yang berbeda. Perlindungan dari devaluasi mata uang dan kebijakan moneter yang tidak bisa diprediksi. Kisah Zimbabwe adalah bukti nyata. Ketika sistem yang kita andalkan gagal, inovasi akan mencari jalannya. Bitcoin bagi mereka bukan tentang menjadi kaya dalam semalam. Ini tentang bertahan hidup, tentang melindungi keluarga, dan tentang merebut kembali kendali atas masa depan finansial mereka. Pelajaran dari Zimbabwe bergema hingga hari ini. Di dunia di mana uang bisa dicetak tanpa batas, memiliki sesuatu yang tidak bisa, itu adalah sebuah kekuatan. Kisah ini membuka banyak pertanyaan tentang masa depan uang. Apakah Anda melihat kripto sebagai alat untuk kebebasan finansial, atau hanya spekulasi berbahaya? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kita bisa terus menjelajahi dunia yang kompleks ini bersama-sama.